Nah, yang pertama, memang ibadah haji dan umrah itu ibadah yang dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Apabila seseorang itu mampu dan dia tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia berdosa. Tapi kalau misalnya memang dia tidak mampu, maka gugur kewajiban haji tadi atau umrah tadi. Karena firman Allah Azza wa Jal, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan kepada manusia haji ke rumahnya bagi yang mampu, dan kemampuan itu kemampuan harta dan fisik. Nah, apabila seseorang dikasih oleh Allah harta banyak, maka di antara amalan yang bisa dia kerjakan, dia menyambung antara satu umrah dengan umrah yang lain atau satu haji dengan haji yang lain. Kenapa? Karena haji dan umrah ini amalan yang agung. Ya, kalau dia memiliki harta, walaupun dia sudah haji, katakanlah haji kewajibannya sekali, begitu juga umrah kewajibannya sekali. Cuman apabila dia memiliki harta, kemudian dia tidak menyambung antara haji dan umrah karena sebab kesibukan atau bakhil, maka dia tercela. Ya, karena itu amalan yang mestinya dia lakukan karena dia dikasih kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau semisalnya memang dia tidak ada kemampuan dengan terbatasnya fisik atau terbatasnya harta, tidak jadi masalah. Ya. Maka yang paling terbaik, ya, bahkan pernah kita jelaskan, ibadahnya orang-orang kaya, orang-orang yang dikasih oleh Allah kelebihan harta, salah satu manfaatnya dia bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat maliyah, ibadah harta. Jadi ada ibadah yang berkaitan dengan harta, dan ini yang gak bisa dilakukan oleh orang fakir. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Dulu para sahabat yang miskin, dia sedih, dia datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, dia sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasum kama nasum, dia puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan rizkinya. Nah, ini kita yang nggak bisa. Nah, jadi kalau ada orang kaya dikasih oleh Allah kelebihan harta, namun tidak sedekah, tidak haji, tidak umrah, apa fungsinya dia memiliki harta tersebut kalau tidak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau dia rutin 2 tahun sekali, bahkan subhanallah sebagian orang setiap Ramadan berangkat. Setiap Ramadan dia berangkat. Anda pernah nemuin orang suami istri setiap akhir Ramadan mesti i'tikaf di Masjidil Haram belasan tahun. Dia tinggalkan, dia kasih ke anaknya, dia i'tikaf sampai hari Id di Masjidil Haram. Setelah puasa Syawal dia pulang ke Indonesia. Dia pas dikasih harta lebih oleh Allah, perusahaannya maju, dia bertekad dengan istrinya setiap akhir Ramadan i'tikaf, Id dan puasa Syawal di Masjidil Haram. Maka ini yang ghibtah. Apa ghibtah? Yang diinginkan di dalam hati untuk mengikuti orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Hasad di sini ingin seperti orang tersebut kecuali dua. Yang pertama, seseorang dikasih oleh Allah ilmu, dia habiskan ilmunya di jalan Allah, mengajar, berdakwah dan yang lainnya. Yang kedua, dikasih apa? Orang dikasih apa oleh Allah? Harta. Ya, maka dia infakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ibadat maliyah. Kalau seandainya dia punya harta kemudian dia tidak melakukan itu, rugi dia. Ya, walaupun sunnah, iya sunnah, cuman dia rugi. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan hartanya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang mengeluarkan hartanya untuk Rabbnya pasti nggak berkurang. Dan itu terbukti. Setiap dia keluarkan, setiap itu juga dia bertambah berkali-kali lipat. Ya, maka ini keutamaan bagi orang-orang yang dikasih harta oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma tadi subhanallah hadis qudsi yang disebutkan dalam risalah yang tadi kita bahas, paling tidak jangan sampai dia meninggalkan haji atau umrah kalau dia punya harta lebih dari 5 tahun. Artinya di bawah 5 tahun dia sudah umrah lagi. Ya.
Maka tadi disebutkan dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, hambaku aku sehatkan dia, aku panjangkan usianya, aku kasih rizki. Subhanallah, nggak ada ziarah ke rumahku. La mahrumun kata Allah. Maka hamba seperti ini dihilangkan dari kebaikan. Dia dikasih semuanya oleh Allah, dikasih sehat, dikasih usia, dikasih harta. Mestinya dia syukur dengan mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mau. Bisa difahami ya? Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang pertama yang benar silaturrahim. Silaturrahim. Saudara non-muslim itu memiliki hak kalau dia ada kerabat dengan kita. Di antara haknya tetap kita harus menjalin hubungan silaturrahim. Sebagian sahabat ya, di antaranya anak Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala an, dia memiliki saudara dan kerabat yang non-muslim. Maka tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk menyambung kerabatnya tadi. Karena menyambung kekerabatan tetap ada barak, berlepas diri dari agamanya. Maka ketika seseorang memiliki saudara yang non-muslim, dia tetap harus menjalin hubungan silaturahim kalau karib kerabat dia. Kemudian yang kedua, dia mendakwahkannya. Dan yang ketiga, dia mendoakannya selama dia masih hidup. Didoakan semoga Allah memberikan hidayah. Nabi SAW mendoakan dua Umar. Waktu itu dua-duanya belum masuk Islam. Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Hisham. Allah mahdi li ahadi Umarain. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Ya, Amr bin Hisham Abu Jahal dan satu lagi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Maka Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ini menunjukkan mendoakan orang non-muslim, apalagi karib kerabat, orang tua dan yang lainnya untuk mendapatkan hidayah dianjurkan dan juga boleh. Ya, sambung, memberikan hadiah, kemudian mendoakan, semuanya boleh. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka parkir mobilnya di depan gerbang rumah kita? Yang kedua, membakar selalu sampah tiap pagi yang asapnya masuk ke rumah kita. Ya. Ya. Yang pertama, memang parkir depan rumah itu juga salah. Jadi antum ditegur baik-baik, dikasih tahu kalau misalnya memang nggak boleh parkir di depan rumah. Kalau bisa di depan pagar rumah kita dituliskan banyak itu, dilarang parkir di depan rumah. Ya, kalau misalnya memang dia masih ngeyel, maka bisa dilaporin ke Pak RT. Dia dilaporin ke Pak RT ya, supaya Pak RT nanti yang negor langsung. Begitu juga bakar sampah ini juga nggak boleh, apalagi di rumah ada istri, ada anak dan yang lainnya, ada makanan. Ini cukup ditegur, ya ditegur, dinasehati, ya kemudian dia bisa lapor ke Pak RT supaya bisa diambil sikap yang baik kalau masih ngeyel. Ya cuman bukan berarti kita jahat, ya kita berbuat zalim dan yang lainnya. Tapi tadi kita sebutkan di antara husnul jiwar kaful sabru alal adza, sabar di atas gangguan. Yaitu gangguan harus sabar. Itu kan bukan berarti sabar itu diam tidak mengambil tindakan. Maksudnya kalau emang benar-benar merugikan kita, bahkan membahayakan, boleh kita mengambil tindakan dengan cara yang terbaik. Ya tidak boleh menzaliminya. Misalnya dicoret mobilnya, ya. Setiap parkir dicoret mobilnya, ya. Atau dikempesin bannya dan seterusnya. Bagaimana cara menyambung silaturahim terhadap abi atau ayah yang menikah lagi dan sekarang beliau di luar pulau? Bagaimana cara berbuat baik atau silaturahim terhadap saudari perempuan sebapak? Cara menghilangkan sakit hati terhadap seorang ayah yang dulu meninggalkan anaknya saat kecil dan ibu untuk memilih menikah lagi. Jadi yang pertama, tetap antum harus menyambung tali silaturahim. Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, Allah Azza wa Jalla. Keberadaan kita itu ada karena keberadaan orang tua kita. Ya, maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada dia walaupun dia berbuat buruk. Antum lihat subhanallah, sahabat Mus'ab ibn Umair.
radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda kaya raya, ya, ketika masuk Islam maka dia diisolasi oleh keluarganya, ditinggalkan oleh keluarganya sampai hartanya tidak dikasih oleh keluarganya. Sampai subhanallah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an di akhir hayat ketika meninggal di salah satu peperangan, itu kain kafannya kalau ditutup badannya kakinya terlihat. Kalau ditutup kakinya mukanya sama badannya terlihat. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dulu Mus'ab sahabat kaya raya luar biasa. Tercium minyak wanginya dari jarak yang jauh. Ketika dia wafat, ya, sampai tidak memiliki kain kafan yang bisa menutup semua tubuhnya. Subhanallah ya ikhwah, laula taqwa, kalau bukan takwa dan amalan saleh, maka orang ini nggak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mus'ab bangsawan, orang kaya raya, pas wafat gak punya apa-apa, tapi besar di sisi Allah dengan Islam. Itu ketika dia masuk Islam, ibunya nggak nerima. Akhirnya ibunya demo. Aku tidak akan makan sampai kamu kembali lagi ke agama kamu. Demo ibunya. Kata sahabat tersebut, wahai ibuku, kalau seandainya nyawamu keluar satu demi satu setiap hari untuk aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ya. Padahal ibunya jahat, tapi tetap disayang oleh Mus'ab bin Umair. Ya, tetap dikasih haknya dan yang lainnya. Nah, maksudnya di sini nggak semua orang itu mendapatkan orang tua yang ideal. Kadang Allah Ta'ala menjadikan ujian seorang anak dari orang tuanya. Ada orang tua yang bakhil, pelit. Ada orang tua subhanallah yang fajir, jahat. Ada orang tua yang cuek. Ada orang tua mungkin yang kurang kasih sayang kepada anaknya. Ya, semua anak mengharapkan kesempurnaan dari orang tua. Tapi kadang Allah menghendaki dia mendapatkan orang tua yang tidak sesuai dengan pilihan dia. Maka ini namanya apa? Cobaan. Cuman subhanallah tidak boleh kita meninggalkan hak dia. Karena kita ada di atas muka bumi sebab dia setelah Allah Azza wa Jalla. Maka seorang anak dia harus memberikan haknya kepada orang tua walaupun dia tidak suka kepada orang tuanya. Ya, sampai ya, wa in jahadaka ala an tusyrika, ya, kalau dia menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, disuruh untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tua itu, tapi tetap berbuat baik. Hak Allah tidak boleh kita taati, kita harus tetap mengikuti hak Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap dia mendapatkan hak suhbah, hak pertemanan. Ya, harus dikasih haknya. Nah, salah satu haknya silaturahim. Ditanya kabarnya, kemudian kalau dia butuh nafkah dinafkahi dan yang lainnya. Nah, begitu juga terhadap saudari perempuan sebapak, sama. Saudari seperempuan bapak itu bibi dia. Ya, bibi dia, mahram dia yang harus dia sambung tali silaturahim. Ya, maka sikap bapak mungkin yang meninggalkan, kemudian sikap orang tua yang kurang baik dan yang lainnya, kita sabar. Cuman bukan berarti kita harus menghilangkan hak dia. Ya, birrul walidain, tetap kita harus berbuat birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua semampu kita dan kita mengharapkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita dapat pahala ketika kita sabar terhadap tetangga kita dapat pahala ketika kita sabar terhadap anak dan istri kita berbuat buruk, maka kita juga dapat pahala ketika kita sabar terhadap gangguan orang tua tersebut. Ya, terus dia doakan, dia silaturahim, dia sambung. Ya, dengan itu dia akan dipanjangkan usianya dan akan diberkahi amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling terpenting, ya sebelum ditutup, kita berbuat baik kepada orang tua itu dibalas oleh Allah. Salah satu balasannya, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Ya, diganti oleh Allah. Maka seseorang apabila ingin mendapatkan anak-anak yang baik,
dia berbuat baik sama orang tuanya. Maka dengan berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan mengganti anak-anak dia akan berbakti dan berkhidmat kepada dirinya. Karena dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, maka ini penting ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman wa kana abuhuma salihah. Ya, salah satu yang diselamatkan oleh Khidir itu anak yang saleh. Dulu maksudnya anak dari orang tua yang soleh. Karena orang tuanya soleh dijaga oleh Allah anak keturunannya. Maka dia lihat positifnya. Dia lihat kalau seandainya anak berbuat baik kepada ayah dan ibu anak, itu akan nurun nanti. Anak-anak anak ini akan berbuat baik kepada anak. Kalau anak berbuat buruk kepada dia, itu pun akan turun. Ya, anak dan anak-anak anak kelak akan berbuat buruk kepada. Maka ada satu kisah, ada anak nganterin orang tuanya ke panti jompo. Dia bawa orang tuanya, ibunya, sama dia bawa anaknya. Itu subhanallah anaknya setiap di perjalanan nanya jalan. Dia bilang, "Bah, ini jalan apa?" katanya. Dikasih tahu, "Ini Bah, ini namanya jalan ini." Nanti udah ada pindah jalan lagi atau pindah tempat lagi, nanya lagi, "Bah, ini jalan apa?" Sampai ke panti jompo diturunin ibunya. Anaknya nanya, "Ini apa?" "Ini panti jompo, namanya tempat penitipan orang tua dan yang lainnya." Sambil pulang lihat lagi anaknya. Akhirnya bapaknya nanya, "Kenapa kok kamu nanya terus?" katanya. Kata si anak itu, "Nanti anak udah besar bakal naruh bapak di tempat yang sama." Kaget bapaknya. Putar balik dijemput lagi akhirnya ibunya. Ya. Ini menunjukkan subhanallah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dan juga orang tua ya ikhwah. Amalan yang ada waktu. Artinya antum berbuat baik sama orang tua ada waktunya sampai kapan? Sampai dia wafat. Ketika dia sudah wafat nggak ada lagi kesempatan kita bisa membahagiakan dia ketika dia hidup. Artinya orang tua itu terbatas. Makanya orang tua jasanya itu kadang nggak bisa dibalas ya. Dan kita berbuat baik kepada orang tua karena nunggu dia wafat. Beda kalau orang tua ngurus kita. Kayak kalau orang tua ada anak sakit, diurus anaknya, berharap anaknya wafat apa hidup? Berharap hidup anaknya panjang usianya. Cuman kalau anak ngurus orang tua, karena dalam pikirannya orang tua anak juga gak bakal lama. Kalau diurus nanti suatu saat bakal tiada. Nah itu bedanya anak ngurus orang tua sama orang tua ngurus anak. Nah maka di sini kalau antum tahu orang tua bakal wafat, terbatas dan yang lainnya, maka berikan yang terbaik buat orang tua dan berharap pahalanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.